Nama saya Siti Fatimah Dasi, guru IPA pada MTS Negeri 2 Lembata sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 2 pada LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini tanggal 1 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi listrik dinamis submateri penghantar arus listrik. Demikianlah perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ini dulu ya, periksa dulu ya, kira-kira di bawah mejanya ada sampah tidak? Ada? Ya, kalau ada bisa dipungut kemudian dibuang di tempat sampah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Ananda Kumu untuk bisa memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Umu. Mudah-mudahan doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran kita pada hari ini. Kita masih tak Khairunisa Nur Hadijah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada kontrak belajar yang harus kita sepakati bersama. Oke. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan kontrak belajarnya yang pertama? Oke, silakan berdiri. Tidak boleh ikut pada saat pembelajaran berlangsung. 2. Menyelesaikan tugas dengan jujur. 3. Saling menghargai pendapat teman dalam berdiskusi. 4. Mengembalikan barang yang dipinjam semenjak itu. Oke, terima kasih buat Ananda Risti. Masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Masih. Kira-kira kita belajar tentang apa? Oh ya, silakan ke depan, mungkin bisa menjawabnya di depan. Rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Perbedaannya apa? Jika rangkaian listrik terbuka, maka seluruh salah satu komponennya tidak terhubung dengan baik. Sedangkan rangkaian listrik tertutup, seluruh komponennya terhubung dengan baik. Kita beri aplaus dulu anak-anakku sekalian ya, dengan mempelajari materi penghantar listrik pada pertemuan kali ini. Kita lebih memahami bahan-bahan apa saja yang dapat menghantarkan arus listrik, dan juga nanti kita bisa mengetahui macam-macam dari bahan-bahan penghantar arus listrik ya. Jadi materi ini sangat bermanfaat sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan listrik dinamis. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama nanti kita akan bisa
menjelaskan perbedaan dari konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kemudian yang kedua, itu kita nanti dapat mengidentifikasi bahan-bahan penghantar arus listrik melalui praktikum yang akan kita lakukan dalam kegiatan pengumpulan data. Oke. Teknik penilaian yang Ibu gunakan pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, sikap. Sikap ini akan Ibu nilai pada saat proses pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan ini nanti akan diberikan pretest, ya, dengan menggunakan kuisis. Nanti linknya akan Ibu bagikan ke WA group. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Jadi keterampilan ini juga nanti akan Ibu nilai dengan menggunakan lembar observasi pada saat kalian melakukan praktikum. Oke, sudah diklik linknya, linknya sudah. Oke, silakan dimulai. Ini sudah ada Kairunisa, Zahra, Jepana, Seri, ya. Sudah masuk semua. Ya. Silakan dikerjakan soalnya. Ayo, silakan dikerjakan soalnya. Sudah? Sudah selesai? Ayo, silakan diselesaikan soalnya, ya. Nanti ada proses juga nanti, ya. Jadi tidak apa-apa, dijawab saja. Baik, Ibu akan mensimulasikan rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan bahan yang berbeda, ya. Nah, ini bahan pertama yang Ibu gunakan. Diperhatikan dengan baik-baik, ya. Apa yang terjadi dengan lampunya terutama. Apa yang terjadi? Oke, lampunya menyala. Sekarang Ibu gantikan dengan bahan yang berikutnya. Diperhatikan baik-baik, nyala lampunya. Apakah lampunya menyala? Tidak. Oke. Dari stimulus yang Ibu sudah demonstrasikan tadi, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Oke, silakan Mas Sita bisa maju ke depan untuk mengajukan pertanyaan. Mengapa ketika kabel dihubungkan dengan kertas rokok lampunya bisa menyala, sedangkan ketika kabel dihubungkan dengan pensil lampunya tidak bisa menyala? Kita beri aplaus, ya, untuk Ananda Masita. Kita bentuk kelompok dulu. Di depan meja Ibu sudah sediakan stick note, ya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna pink dan warna hijau, ya. Silakan diambil menurut warna kesukaan kalian. Jadi silakan masing-masing bisa mengambil. Ya, dari bangku ini dulu, deretan bangku yang pertama, ya. Ya, dipilih warna yang disukai. Oke, sudah duduk berkelompok? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar, ya. Oke.
Baik, di depan kalian Ibu sudah sediakan rangkaian listrik ya. Masing-masing kelompok bisa mengambilnya. Ketua kelompoknya sudah ada ya. Ketua kelompoknya bisa mengambil. Sekalian dengan kertas kartonnya ya, kertas karton. Lagi belum mengambil kertas karton. Nah, di meja Ibu ini ada bahan-bahan lain juga yang nanti akan digunakan pada saat proses pembelajaran ya. Misalnya ada yang kurang jelas terkait pertanyaan yang ada di LKPD atau petunjuk praktikum, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada, oke. Sementara belum ada ya. Silakan dibuat rangkaian sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ingat tugas ketua kelompoknya ya, mengkoordinir atau mengkoordinasi proses diskusi. Kelompok biru ya, silakan dirangkai. Oke, silakan. Ada yang sudah berhasil, kelompok pink, hijau, dan biru. Oke, kelompok hijau berhasil menyala ya. Kelompok hijau berhasil menyala lampunya. Ya, ayo kelompok lain silakan. Silakan dibuatkan tabelnya ya. Tadi sudah bahan pertama tadi ya. Buatkan tabelnya. Kira-kira apa yang terjadi ketika kabel dihubungkan dengan bahan yang tadi kalian sudah sambungkan atau hubungkan. Ayo kelompok biru. Kalau misalnya tidak menyala, mungkin ada bagian yang tidak terhubung. Sudah. Oke, kelompok biru berhasil ya. Ini menggunakan bahan yang pertama. Oke, lagi dua kelompok. Kelompok pink. Ayo, apakah lampunya menyala? Yes. Oke, kelompok pink berhasil, lampunya menyala. Silakan digantikan dengan bahan yang berikutnya ya. Ada beberapa bahan yang digunakan. Oke, kelompok kuning akhirnya berhasil menyala. Ternyata lampunya tadi bermasalah. Setelah diganti lampunya, alhamdulillah lampunya menyala. Kelompok biru apakah menyala dengan menggunakan pensil kayu? Tidak menyala. Oke, silakan dicatat hasil pengamatannya. Kemudian dilanjutkan dengan bahan berikutnya. Kelompok pink, silakan. Menggunakan apa ini? Pensil. Apakah lampunya menyala? Tidak menyala. Oke, lampunya ternyata tidak menyala. Oke, terima kasih kelompok pink. Kelompok kuning menggunakan bahan apa? Penghapus. Apa yang terjadi dengan nyala lampu? Oke, lampunya tidak menyala. Oke, terima kasih kelompok kuning. Silakan dilanjutkan dengan bahan yang lainnya. Sudah mendapatkan datanya? Sudah. Oke, silakan didiskusikan
Oke, kelompok kuning, ya, silakan didiskusikan ya terkait pengamatan yang sudah dilakukan melalui praktikum rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan bahan penghantar yang berbeda. Ya, kelompok hijau, ya, silakan didiskusikan ya. Sudah ada bahan ajarnya, ini bisa dibaca atau bisa juga menggunakan internet ya untuk mencari sumber atau literatur terkait dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Jangan lupa pertanyaan yang tadi juga dijawab ya. Pertanyaan tadi pada saat Ibu mendemonstrasikan rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan bahan yang berbeda, itu juga dijawab, ditambahkan di LKPD-nya. Kelompok biru ya. Kesimpulan itu yang dimaksud adalah kesimpulan praktikumnya, kegiatan praktikumnya ya. Silakan didiskusikan hasil praktikumnya. Nanti setelah itu dicek kembali apakah jawabannya sudah sesuai atau belum ya. Ya, bahan-bahannya itu dari hasil praktikum tadi. Kelompok biru sudah ya, oke. Dicek kembali jawabannya ya dengan membaca bahan ajar atau bisa browsing di internet. Apakah jawaban yang sudah kalian rumuskan itu sudah betul atau belum ya? Kelompok yang sebelah sini kelompok kuning ya. Nanti sudah selesai membuat kesimpulan, nanti dicek ulang lagi ya. Jawaban yang sudah dirumuskan apakah sudah betul atau belum ya. Dibaca lagi bahan ajarnya, dianalisa soal
soalnya dengan baik ya, supaya nanti kita tidak gagal paham dalam menjawab soal. Oke. Kelompok ini sudah? Kalau sudah, bisa ditempelkan di kertas kartonnya ya. Ya. Di depan meja itu sudah sediakan gunting, lem, dan isolasi. Oke, kelompok kuning sudah selesai ya. Silakan ditempelkan di kertas kartonnya. Setelah itu dicek ulang lagi ya. Ya, Ibu. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Tadi pertanyaan yang dirumuskan pada kegiatan stimulus jangan lupa dijawab ya. Halo. Pertanyaan yang tadi sudah dirumuskan oleh Ananda Masita, jangan lupa dijawab juga di KBD-nya ya. Oke. Ayo kelompok hijau. Ya. Jangan lupa bagian atas ditulis nama kelompoknya. Kalau sudah selesai teriak yes. Ada spidol di depan ya. Kelompok hijau ya. Sisa kelompok kuning yang belum ya. Ya Ibu.
Baik, silakan ketua kelompoknya mengambil stick note sesuai dengan warna kelompok masing-masing. Ya, setiap kelompok mengambil 3 ya, 3 stick note sesuai dengan warna kelompoknya masing-masing. 3, ambilnya 3 ya setiap kelompok. Nanti bisa diberi senyuman ya. Kalau menurut kalian ternyata kelompok hijau itu jawabannya bagus atau analisis soalnya bagus, maka bisa diberikan 3 senyuman yang paling baik ya. Oke, silakan ditempelkan ke ini. Ketua kelompoknya silakan tentukan yang ingat dan yang jaga yang berkunjung maksudnya. Mengapa semua bahan? Apakah semua bahan dapat mengatakan arus listrik? Tidak dapat. Karena perak tidak dapat mengatakan tidak dapat mengatakan arus listrik. Terus pensil karena penghapus itu tidak bisa mengatakan. Tidak semua bahan bisa mengatakan arus listrik. Kenapa di dewan disambungkannya gas rokok lantai bisa nyala? Karena di dalam gas rokok terdapat darah yang mengantarkan apakah ada benda lain yang bisa mengantarkan kadang dia bisa mengantarkan listrik selain ada kertas kayu. Sudah semua? Sudah. Oke, silakan dihitung kira-kira masing-masing kelompok mendapatkan berapa senyuman. Ibu mulai dari kelompok biru. Ada berapa senyuman? 9. Ye, kita beri tepuk tangan. Oke, kelompok kuning ada berapa senyuman? 9. Luar biasa ya. Kelompok hijau berapa senyuman anak? 9.
video terkait penguatan materi penghantar arus listrik. Tadi, kalau kita punya muatan positif dan muatan negatif, benda yang bermuatan positif itu potensial listriknya tinggi, benda yang bermuatan negatif potensial listriknya rendah. Dan kalau keduanya kita hubungkan dengan penghantar, maka nanti akan ada aliran elektron dari negatif ke positif, sementara arah arus listriknya dari positif ke negatif. Nah, elektronnya mengalir melalui sebuah penghantar. Kalau nggak ada penghantar, elektronnya nggak bisa ngalir. Oke? Nah, bahan, benda-benda berdasarkan daya hantar listriknya itu kita bagi atas 3 jenis. Yang pertama, ada yang kita sebut nanti sebagai konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi bahan atau benda yang bisa menghantarkan arus listrik kita sebut sebagai konduktor. Apa contohnya? Contoh yang paling umum kita jadikan konduktor adalah logam. Hampir semua jenis logam itu dapat menghantarkan listrik, tapi tidak semuanya dapat menghantarkan listrik dengan baik. Yang paling baik menghantarkan listrik itu contohnya ada tembaga, oke? Terus ada emas, lalu ada perak. Itu ada yang disebut sebagai isolator. Apa itu isolator? Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor, yang tak dapat menghantarkan arus listrik disebut sebagai isolator. Apa contoh bahan yang merupakan isolator? Contohnya adalah plastik dan karet. Oke, plastik dan karet itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Setelah menyimak video materi penghantar arus listrik, Anandaku sekalian lebih paham kan? Ya, oke. Berarti apa yang kita harapkan, apa yang kita rumuskan pada tujuan pembelajaran kali ini itu telah kita capai bersama. Nah, selanjutnya kegiatan kesimpulan ya. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Masita, Ananda Masita, disilakan untuk bisa menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran kita tentang materi penghantar arus listrik. Disilakan. Dari pembelajaran hari ini kami dapat menyimpulkan ada 3 bahan penghantar arus listrik. Yang pertama konduktor, contoh bahannya seperti perak, tembaga, dan emas. Yang kedua isolator, seperti pensil, penghapus, atau benda-benda yang lain yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga semi konduktor. Semi konduktor dapat menghantarkan arus listrik pada suhu yang tinggi, sedangkan pada suhu yang rendah dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kita beri. Baik, luar biasa Ananda Masita kesimpulannya ya terkait materi penghantar listrik pada pertemuan kali ini. Jadi ada 3 ya, ada konduktor, isolator, dan semi konduktor. Nah, kalau konduktor itu bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, contohnya emas, perak, dan tembaga. Jadi emas itu mahal ya, jadi yang biasa digunakan emas dan tembaga itu mahal. Jadi yang biasa digunakan untuk penghantar arus listrik itu tembaga yang ada pada kabel listrik. Kemudian yang kedua ada isolator. Isolator itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti karet dan plastik. Kemudian tadi pada praktikum juga kita menggunakan pensil kayu ya. Oke, sekarang post test ya. Tadi pretest sudah, sekarang kita masuk di kegiatan post test. Silakan dibuka handphonenya. Link kuisisnya sudah Ibu kirim di WA group. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 5 menit. Silakan. Masing-masing kerja ya. Ibu berharap nilai post testnya lebih
maupun negatif. Silakan diambil kertas post-itnya yang ukurannya agak besar, dituliskan pengalaman belajarnya, kemudian nanti ditempel ke papan tulis. Ya, bisa diambil sesuai warna kesukaan. Banyak yang suka warna hijau ternyata. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kelistrikan pada hewan ya. Di rumah bisa dipelajari materi tentang kelistrikan pada hewan untuk pertemuan berikutnya. Ibu minta Dahra untuk memimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.